Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin ala wa ala dzalimin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang seri budaya, yaitu Wayang Kulit Purwo dengan seri Bharatayuddha. Kemudian dari perspektif Islam, kita menggunakan SRI, yaitu spiritual religion intelektual. Jadi spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pencerahan sehingga mampu mengungkap wayang menjadi tontonan yang melahirkan tuntunan yang baik. Religinya ternyata wayang juga punya keselarasan dengan Islam, dan Islam dengan wayang ini saling menguatkan. Intelektualnya kita menggunakan data-data yang ada, dan ini kita juga mendapatkan informasi dari Sunan Gondokusumo yang memiliki spesialis untuk pembedahan wayang dalam Islam. Hadirin, maka selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lakon seri Bharatayuddha. Karena wayang ini sifatnya drama, maka sebenarnya kumpulan drama itu lakon, menggunakan lakon. Jadi lakon itu yang akan didramatisir menjadi rangkaian narasi. Pertama adalah pernikahan Prabu Sentanu dengan Dewi Gangga, lahir Dewabrata. Kemudian pernikahan Palosoro dengan Dirgandini, lahir Abiyasa. Inilah cikal bakal dari tokoh Dewabrata atau Resi Bisma dan Abiyasa atau Resi Abiyasa, Begawan Abiyasa. Pernikahan Prabu Sentanu Raja Hastina dengan Durgandini lahir dari pernikahan Prabu Sentanu Raja Hastina dengan Durgandini lahir Hastabrata. Hastabrata ini meninggal lawan Abiyasa. Lalu Abiyasa jadi Raja Hastina setelah wafatnya Prabu Sentani. Dan sedangkan Dewabrata tidak menjadi Raja Hastina dan wadat. Kemudian dia menjadi Begawan atau Resi Bisma. Karena wadat janjinya ketika menikahkan Ayanda Prabu Sentanu oleh ibunda Dewi Durgandini, disyaratkan nanti yang jadi raja adalah anak yang lahir dari Dewi Durgandini. Anak lahir dari Durgandini itu ada dua. Patutan dengan Palosoro itu Abiyasa, patutan dengan Prabu Sentanu itu Hastabrata. Karena ada dua itu, maka dalam pewayangan itu diadu kekuatan. Ternyata Hastabratanya meninggal lawan Abiyasa, maka Abiyasa yang menjadi Raja Hastina. Dari Abiyasa ini kemudian lahirlah Dastarata, Pandu, dan Yamawidura. Hadirin, maka Abiyasa dia lengser ke Prabon, kemudian Raja Hastina diserahkan kepada Dastarata. Namun Dastarata ini dia tahu cacat, maka dia nggak sanggup, maka diserahkan kepada adiknya Pandu, Dewanata.
Nah, saat jadi Pandu Diwonoto jadi Raja Hastina dengan Patih Gondomono. Lalu Patih Gondomono ini difitnah oleh Suman, Sengkuni. Akhirnya yang jadi Patih Hastina adalah Sengkuni. Terjadilah fitnahnya Sengkuni itu. Pandu melawan muridnya sendiri yaitu Prabu Tremboko. Prabu Tremboko ini di negara Pringgondani. Terjadi perang antara Prabu Pandu Diwonoto dengan Prabu Tremboko, maka dua-duanya meninggal. Sampyo, Prabu Tremboko juga meninggal, Pandu Diwonoto meninggal. Sepeninggal Pandu wafat, negara diserahkan kepada Distorata. Kelak Pandowo sudah dewasa untuk dikembalikan kepada Pandowo. Hari rahimakumullah, maka dilanjutkan dengan lakon Bale Sigolo-golo. Dari Bale Sigolo-golo ini sebenarnya adalah satu strategi Suman Sengkuni untuk penyerahan kekancingannya kerajaan Hastina, karena Hastina setelah diserahkan kepada Distorata, maka Distorata ini menjabat jadi raja pengganti. Kemudian rencana mau diserahkan kepada Pandowo. Liciknya Sengkuni, penyerahan itu di Bale Sigolo-golo. Bale Sigolo-golo itu sebenarnya adalah bale yang diciptakan untuk mudah dibakar. Nah, waktu malam pada pesta, maka malam itu ketika sudah capek tidur lelap, maka Bale Sigolo-golo dibakar oleh Purucana yang suruhan dari Sengkuni. Maka Pandowo dinyatakan meninggal dunia karena sudah terbakar di Bale Sigolo-golo. Nah, dari sinilah kemudian Duryudana diwisuda menjadi Raja Hastina dengan Patih Sengkuni. Hari rahimakumullah, maka ketika dinyatakan Pandowo mati, maka Sengkuni menjadi raja, dan rajanya dari Distorata dilengserkan ke putranya yaitu Duryudana. Ketika Bale Sigolo-golo dibakar, maka Kurawa melihat Bale Sigolo terbakar dan Pandowo mati. Ternyata Pandowo ini diselamatkan oleh Garangan Putih. Garangan Putih. Nah, Garang Putih ini adalah penjelimaan dari Bathara Antaboga, sehingga kelak nanti Werkudara nikah dengan Nagagini, melahirkan yaitu anak. Nah, jadi selamat dari Bale Sigolo-golo menikah dengan Nagagini dan melahirkan Antareja, anak dari Werkudara bersama Nagagini. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada informasi bahwa Pandowo masih hidup, maka Distorata mengundang untuk Pandowo bisa datang menerima lagi kerajaan Hastina. Namun Pandowo juga nggak mau menerima karena nggak mungkin raja yang sudah wisuda ini akan digantikan. Maka sebagai gantinya
Pandhawa dikasih itu alas Wonomarta untuk mendirikan kerajaan. Gantinya negara Astina, maka Pandhawa babat alas Wonomarta. Maka lakonnya menjadi Pandhawa babat alas Wonomarta. Alas Wonomarta itu isinya bangsa Jin. Maka ada Jin Yudhistira, ada Jin Dandungwacana, ada Jin Suparta, ada Jin Nakula Sadewa yang kelak nanti bergabung dengan Pandhawa menjadi nama Yudhistira itu Puntadewa, Dandungwacana itu masuk ke Werkudara, Suparta itu masuk ke Arjuna, Nakula Sadewa itu ke Tangsen Pinten, itu ke kembar. Maka berdirilah kerajaan Indraprastha yang gagah. Lalu Sengkuni ini mencari cara bagaimana supaya Pandhawa punya negara yang indah itu bisa dikuasain, yaitu lakon main dadu. Puntadewa dengan Duryudana main dadu dengan taruhan kerajaan Indraprastha sekalian jajahannya, dan dipertaruhkan termasuk Dewi Drupada. Prabu Duryudana yang menang karena memang dikhianati atau dilicikin oleh Sengkuni, maka kemenangan di pihak Duryudana. Kemudian Pandhawa dihukum 12 tahun di alas Dandaka. Satu tahunnya nyamar. Nah, nyamarnya itu di Wirata. Di alasnya dia dihukum, kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Eka Cakra. Nah, di Eka Cakra itu ada Ratu Baka yang bisa diselesaikan oleh Werkudara, maka kerajaan Eka Cakra menjadi aman karena Ratu Baka makan manusia, makan rakyatnya, itu bisa diberantas oleh Bratasena. Kemudian 1 tahunnya nyamar di Wirata. Di Wirata Pandhawa menyelamatkan kerajaan dari rongrongan dari dalam Patih Rupakenca dan Kencakarupa, serta Raja Mala dari mengadakan sayembara. Sayembaranya adalah adon jago. Raja Mala ini adalah jagonya Patih Kencakarupa dan Rupakenca. Nah, Seta mencari jago yang namanya Jagal Bilawa. Nah, Jagal Bilawa inilah sebenarnya Bratasena. Waktu tanding antara Raja Mala dengan Jagal Bilawa dimenangkan oleh Jagal Bilawa, maka Raja Mala gugur di medan perang. Kemudian Rupakenca dan Kencakarupa ini dia tergoda dengan Salindri. Nah, Salindri ini sebenarnya adalah Drupadi. Drupadi itu istrinya Puntadewa. Nah, Salindri ini ngaku bahwa dia punya suami itu 5 dan bentuknya Gandharwa itu genderuwo. Nah, setan yang itu malam hari datang. Kalau bisa ngalahkan genderuwo itu, maka nanti mau meladeni Kencakarupa. Namun ternyata genderuwonya ya Bratasena sendiri membunuh Kencakarupa dan Rupakenca, akhirnya selesai rongrongan dari negara Wirata. Kemudian dari luar Prabu Susarma ini dulu ngelamar di Utari, ditolak. Dia perang dengan Raja Mala, Rupakenca dari Kencakarupa itu kalah.
Karena dia tahu Raja Mala dan Rupa Kencana sudah meninggal, maka dia nyerbu. Nah, Prabu Susarmo akhirnya diselesaikan oleh Jagal Bilo. Selesailah ontran-ontran di Wirata, jadi Wirata Parwa, hilang kabutnya Wirata, dan kemudian Utari ini diserahkan kepada Arjuna untuk suruh dinikahi. Arjuna nggak mau karena sudah punya istri banyak, maka disuruhlah Abimanyu nikah dengan Utari, Dewi Utari, dan kelak nanti akan melahirkan lahirnya Bambang Parikesit. Nah, Parikesit ini yang akan menjadi raja setelah Bratayuda Jaya Binangun. Kemudian Bratayuda ini diawali dengan Kresnaduta. Jadi Kresnaduta ini adalah bagaimana Prabu Kresna ini menjadi duta terakhir. Apakah mau Duryudana itu mengembalikan Indraprastha dan separuh negara Astina? Awal-awalnya dia setuju dengan konsep itu, karena bagaimanapun Astina itu juga ada milik Pandawa karena dari ayahnya Prabu Pandu Dewanata. Nah, ternyata ibunya Duryudana, Siti Gendari, itu menolak. Kalau kamu mau menyerahkan negara Astina dan Indraprastha yang sudah dijadikan pertaruhan, maka ibu mau bunuh diri. Nah, maka kaget, terkejutlah Duryudana, maka dia mengingkari janji, maka tetap bahwa Indraprastha, Amarta dan Indraprastha bersama Astina ini akan dikukuin sampai akhir hayat. Jadi sepotonnya atau sumpahnya, Pandawa bisa mengambil Indraprastha dan Astina kalau Duryudana sudah jadi layon, jadi bangkai. Termasuk sumpahnya Sengkuni bilang Pandawa bisa ngambil Indraprastha, Amarta dan Astina kalau saya sudah dibeset, jadi dikupas seperti pisang ini. Kemudian Dursasana dia juga punya sumpah, dia bawa ingkung, kalau Pandawa mau ngambil Indraprastha, Amarta dan Astina kalau sudah saya jadi ingkung yang dipoteng-poteng, dipotel-potel, dicoplokin itu. Nah, itulah Kresnaduta. Nah, kemudian sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa Bratayuda Jaya Binangun harus terjadi. Hadirin, maka untuk mengawali Bratayuda itu dari Wirata itu mengeluarkan senopati. Senopatinya adalah Seta, Wratsangka dan Uttara. Jadi Seta, Wratsangka dan Uttara. Nah, Seta, Wratsangka, Uttara ini akhirnya Wratsangka dan Uttara itu dipanah oleh Gawan Durna kalah, dan Seta musuh dengan Bisma. Seta ini terkenal dengan lakon Seta Ngraman, Seta marah, dan disitulah Seta menghancurkan pasukan Astina. Kemudian yang ngimbangi itu Bisma, dan Bisma itu hampir kalah. Kemudian Bisma kepental, kemudian dia ke Sungai Gangga, dia semedi, datanglah ibunya Dewi Gangga, bilang bahwa, ya anakku Bisma, anakku Dewabrata, ini tak kasih senjata pamungkas.
untuk menghantarkan kematian dari si Seta. Maka Bisma atau Dewa Brata maju upalakan lagi, maka dengan dilepas senjata pamungkas dari ibunda, maka disitulah Seta jadi pahlawan di medan laga. Handakumullah, maka dilanjutkan dengan Bisma gugur, Dewa Brata gugur. Nah, sepeninggalnya Seta, maka Bisma tidak ada lawan, nggak ada yang berani melawan. Maka Kresna sebagai desainnya Bratayuda itu punya kitab namanya Kitab Itaksara. Di Kitab Itaksara itu Bisma itu punya lawan namanya Sri Kandi. Karena Sri Kandi ini dah wanita yang nanti akan dibantu oleh Dewi Ambon yang ada di alam antara. Ketika Sri Kandi maju medan laga melawan Bisma, itu yang ada adalah wajahnya Ambo. Maka jatuhlah Bisma itu, kemudian merasa salah bahwa Ambo sudah lama menunggu dan saatnya ini Ambo menjemput. Maka Sri Kandi melepaskan senjata untuk ke Bisma. Itulah Bisma gugur. Bisma gugur ini waktu Bratayuda-nya sudah 18 hari. Kemudian dilanjutkan dengan Durna gugur. Hadiratkumullah, bahwa Durna ini juga punya kekuatan luar biasa. Maka dia juga punya aji yang cukup banyak sehingga susah untuk dikendalikan. Kumbayana atau Durna. Kemudian dia ini punya musuh juga namanya Palgunadi atau Bambang Ekoloyo. Bambang Ekoloyo ini dulu berguru dengan Durna. Kemudian karena Arjuna tidak senang dengan kesaktian Ekoloyo, Bambang Ekoloyo atau Palgunadi, Palgunadi, maka di situ dibunuh oleh Durna. Maka dia punya sumpah bahwa nanti ketika Bratayuda dia akan nunggu Durna. Nah, panglimanya ini pangliwannya Pandhawa itu adalah Destravajumena. Namanya Destravajumena. Destravajumena ini putra dari Drupada, adiknya Drupadi. Jadi rahimakumullah, maka ketika perlawanan itu Destravajumena ini dimasukin pengaruhnya Bambang Ekoloyo. Nah, terus Durna ini tidak bisa dibunuh kecuali dikacaukan. Maka Bratasena disuruh membunuh gajah. Nah, gajahnya namanya Hestitama. Gajah Hestitama. Tapi disuruh ngomong bahwa yang mati Aswatama. Aswatama itu anak dari Durna dengan Badari Wilu. Nah, Aswatama mati itu membuat Durna jadi gugur, jadi konsentrasinya hilang. Saat konsentrasinya hilang itu maka dipagas lehernya oleh Destravajumena karena di dalamnya itu ada Bambang Ekoloyo. Maka disitulah Durna gugur. Hadiratkumullah, maka setelah Durna gugur dilanjutkan dengan
Karna gugur, Karna Basusena ini sudah punya janji akan melawan Arjuna. Kemudian Karna ini mau ke medan, tapi dia minta dikusiri oleh Salya. Prabu Salya ini mertuanya. Sementara Arjuna ini naik ke kusirnya adalah Kresna. Nah, perang antara Karna dengan Arjuna ini namanya Karna tanding, itu lagi sengit. Nah, kemudian Karna ini melawan Arjuna itu dengan gagahnya dan juga saling timpah. Kemudian yang terakhir itu saling memanah. Waktu giliran pertama Karna manah, lepasnya Kuntawijayandanu itu dibarengin dengan sentakannya kuda. Jadi kudanya itu disentak sehingga kereta itu oleng. Karena oleng maka dia kena, senjata Kuntawijayandanu kena di rambutnya Arjuna. Kemudian yang selanjutnya ganti Arjuna yang manah dengan Pasopati oleh sang Kresna, sang kusir itu dipas jonggonya Karna, dilepasin Pasopati, maka disitulah tigas jonggonya Karna gugur di medan laga. Hadirin rahimakumullah, maka disitulah Karna membuktikan jayanya Pandawa harus nyeret kejahatannya Kurawa, dan dia jadi korban bersama Kurawa karena hidup menikmati hasil dari Kurawa atau hasil dari Hastina, karena dia jadi raja di Ngawangga. Kemudian dilanjutkan dengan Salya gugur. Prabu Salya ini memang tidak ada kaitannya dengan Pandawa dan Kurawa. Cuma Prabu Salya ini dulu waktu nikah dengan Pujawati atau Setyawati namanya, itu punya mertua namanya Bagaspati. Bagaspati itu resi namun bentuknya adalah diu. Diu itu buta. Nah, Salya waktu kecil, waktu muda namanya Narasoma. Narasoma itu bilang sama Pujiwati, Pujiwati, saya punya cangkriman, ada kembang cempaka mulya, cakep, akan saya petik. Namun kok ada bajul putih atau buaya putih yang melindungi, maka saya tidak senang. Bagaimana supaya bajul putih ini mati? Maka saat itulah Pujawati nyampaikan ke romonya Bagaspati, dan dia tahu bahwa Salya mau memperistri Pujawati, namun malu punya mertua berwujud raseksa. Maka disitulah Bagaspati ngasih rahasianya itu di sikut yang kiri dicongkel, sehingga Bagaspati moksa. Kemudian dia punya ilmu Candrabirawa. Candrabirawa ini diberikan kepada Narasoma yang menjadi kesaktiannya Salya, itu buta. Jadi kalau dia ini perang, ya Aji Candrabirawa perang, maka ditusuk ya jadi 1, jadi 5, jadi 10, jadi 20 dan seterusnya. Nggak akan mati kecuali melawan orang yang berdarah putih. Hadirin rahimakumullah, maka Bagaspati ini sudah bilang sama Salya, sama Narasoma, "Hei
mantuku yang ganteng, nanti kamu ketemu Romo, ketemu Bopo, ketika kamu ada perang Bratayuda, lawanmu itu adalah orang yang berdarah putih. Itulah Puntadewa. Nah, saat Puntadewa ini, saat Arjuna melepasin senjata ke Salya, kemudian Puntadewa membawa jimat Kalimasada, saat itulah Salya gugur sebagai kusuma bangsa, menepati janji ketika dia nikah dengan Pojowati, gak seneng dengan mertuanya Bagaspati, dan nanti bareng kasuwargan bersama Bagaspati ketika sudah ada Bratayuda Jayapinangun, lawannya adalah orang yang berdarah putih. Candrawirawa ini ketika orang melihat darah putih, dia nggak mau karena itu adalah tuannya itu Bagaspati. Akhirnya ditarik, Candrawiranya ditarik dan terjadilah Salya gugur. Hadirin Allah, bahwa kemudian yang kelanjutnya adalah Sengkuni gugur. Sengkuni ini memang sudah dicari-cari, namun dia punya kasekten ketika dia balurin seluruh badannya dengan minyak tolo, maka dia nggak empan di senjata apapun. Dan Sengkuni ini punya rahasia, yaitu di antara dubur. Maka antara dubur itu nggak kenal rengotolo, maka disitulah yang bisa dikupas dari dubur kulitnya Sengkuni oleh Bratasena, dan gugurlah Sengkuni. Dan terakhir Duryudana. Nah, Duryudana ini lari ke kedung untuk menghindari. Nah, ternyata Bratayuda dia sudah tumpes, keles tinggal satu. Baru Baladewa keluar. Setelah Baladewa keluar, maka Duryudana ikut keluar, maka tanding dengan Werkudara. Dia kena pupuh di betisnya dan dia digosok wajahnya sampai rusak. Maka saat itulah kematian Duryudana. Harus ada bangkainya Sengkuni, karena dia juga orang yang paling disayangi dan paling dibenci adalah Sengkuni. Sayangnya dia mencarikan kenikmatan, bencinya karena mengadu domba dengan saudaranya. Maka antara benci dan cinta Sengkuni dengan Duryudana dibawa mati. Inilah satu perjuangan, penyelesaian dan kiamatnya Kurawa adanya di Bratayuda Jayapinangun. Kemudian pernikahan Abimanyu dengan Dewi Utari, lahir Parikesit yang menjadi raja di Hastina setelah perang Bratayuda Jayapinangun. Dengan perang Bratayuda Jayapinangun itu adalah Suradira Jayaningrat lebur dening Pangestuti. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangestuti, wakul jalhaqa wa zakal batil innal batila kana zahuqan wa nunazzilu qur'ana ma wasyifa wa rahmatul mukminin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Mari kita jadikan pelajaran dan juga percontohan yang sangat-sangat baik tentang wayang ini. Dan alhamdulillah berkat juga informasi dari Sunan Gontokusumo, kita bisa membedah wayang dengan perspektif Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Dan kita punya budaya yang adiluhung yang kemarin dipermasalahkan karena wayang itu bertentangan dengan Quran. Nah, ternyata wayang itu identik dengan Quran, bahkan wayang itu adalah pengembangan budaya yang berbasis Islam. Maka kita sebagai orang Muslim bangga dengan wayang, karena memang itulah yang dijadikan karya momentum Kanjeng Sunan Kalijaga, menyelaraskan antara budaya dan agama. Sekali lagi, budaya
dengan agama saling memberikan kontribusi. Agama mengatur budaya dengan wahyu, budaya mengembangkan agama dengan perilaku. Insya Allah semua dalam keberkahan iman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa anfa'ati wa dzikril hakim taqabbal minkum hakim wa qul hada wasarikum rasul muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim. Salam alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.